Wah, udah kerja kantoran sekarang ya? Iya dong, daripada kamu masih tetap jadi kuli. Hah? Gajinya nggak seberapa. Hah? Panas-panasan, udah dekil, hitam. Nggak ada pacar. Sebelum kamu pergi, aku bakalan kasih pacaran sama kamu. Hah? Aku speechless banget lihat penampilan Bagas. Ternyata bener kata kamu dia jadi kuli bangunan. Aku udah deh bilang ya. sama kalian berdua ya, kedatangan aku ke sini itu mau naik jabatan, mau ketemu sama bos besar. Emang aku Kamu itu nggak bakalan tahu apa itu bos besar. Aduh, ternyata capek juga ya. Tapi gudang ini harus cepat selesai. Ini kan juga buat barang-barang yang gak kepake di rumah. Iseng-iseng buat menyelesaikan ini. Ternyata punggung sakit juga. Bilang lu kali-kali gue ngerasain jadi kuli bangunan. Kayaknya di depan itu udah rumah terakhir. Barusan aku tanya kepada orang, katanya rumah Pak Arif di daerah sini. Tapi yang mana ya? Tapi gak mungkin kan kalau rumahnya itu yang kecil ini. Sedangkan Pak Arif seorang manajer di kantor kita. Aku mau tanya nih, siapa lagi ya? Bu, tahu rumahnya Pak Arif nggak, Bu? Pak Arif, Bu. Arif. Iya. Oh, yaudah Bu, makasih Bu ya. Aduh, tahu lagi. Ya udah sebelah mana ya? Itu bukannya Bagas ya? Oh, jadi sekarang dia sudah menjadi kuli. Pantesan sih. Mulai dulu dia kan berubah, tetap aja menjadi orang miskin. Capek juga. Kan dia gak punya niatan untuk mengubah derajatnya, supaya dia itu bisa menjadi orang yang lebih mapan, yang lebih kaya. Kan bisa bermanfaat juga untuk lingkungan. Ya? Dia bisa bantuin orang. Mending aku kerjain dia deh. Syukur-syukur dia bisa dipecat dalam kerjaan ini. Bagas. Aduh. Kamu kira muka saya ini cor-coran? Hah? Oh, kamu Rom. Sini deh. Ini usah pegang-pegang. Ya udah di sini. Gak usah pegang-pegang, najis. Tahu nggak? Kamu ngapain di sini Rom? Udah ya, jangan bikin gara-gara. Kita udah lama gak ketemu. Sekarang aku ketemu sama kamu, aku gak mau cari gara-gara lagi. Oke? Kamu itu nggak usah mikir kalau aku ini mau cari gara-gara sama kamu, ya? Gak usah kepedean, ya? Kedatangan aku ke sini itu mencari rumahnya Pak Arif, ya. Kebetulan aku ngeliat kamu lagi kerja, aku mampir deh sama kamu. Hah? Oh, ya udah deh. Ternyata temen aku yang dulu miskin sekarang masih tetap miskin. Itu hak kamu, gak apa-apa. Ya, sekarang aku jadi kuli bangunan, tapi aku menikmatin. Oh ya, kamu udah putus sama pacar kamu itu? Siapa sih namanya? Putri ya? Pacar aku itu banyak, ya. Pacar aku yang mana? Hah? Yang mana? Aku itu bukan kamu, Gas. Ya, kalau kamu mempunyai pacar, mungkin lebih jelek, miskin. Hah? Iya kan? Iya gak? Ya, ini aku bentar lagi walaupun jadi kuli bangunan, tapi pacar aku cantik, baik. Dia bakal jemput aku tak lagi. Ya, walaupun jemputnya kan kesini mobil juga gak bisa. Jemputnya di depan. Bandara? Hah? Enggak, depan sana. Kamu mikir, emang zaman sekarang itu masih ada yang mau sama tampang kayak kamu? Berpenampilan seperti ini? Hah? Ada masih yang mau perempuan? Hah? Ya, gak ada sih. Menurut kamu kan, tapi bukan menurut aku, Rom.
Aku gak masalah sebenarnya kamu mau bilang apa. Tapi aku cuma mau bilang sama kamu, berhenti buat ngeremehin orang lain. Walaupun jadi kuli bangunan begini, siapa tahu pacarnya cantik, pacarnya bisa jadi orang kaya juga. Aku ngeremehin kamu karena aku itu sudah sukses sekarang, Gas. Hah? Aku udah kaya sekarang. Emang kamu apanya Pak Arif? Kau kerja sama Pak Arif ya? Aku itu bawahannya Pak Arif. Wah, udah kerja kantoran sekarang ya? Iya dong, daripada kamu masih tetap jadi kuli. Hah? Gajinya nggak seberapa. Hah? Panas-panasan, udah dekil, hitam. Nggak ada pacar. Tapi kayaknya lebih hitam kamu deh. Aku itu sekarang itu udah berhenti nggak perawatan. Kalau dulu aku perawatan. Gak ada uang loh. Bukan nggak ada uang, cuman sekarang udah nggak terlalu mikirin yang namanya perawatan sih. Karena wanita itu ketika kita mempunyai uang, dia itu bakalan deket sama kita. Beda kalau sama kamu, ya? Iya sih. Kalau sama kamu kan wanita tergila-gila karena kamu kerja kantor, terus kaya raya, beda. Kalau aku gak ada yang mau, Rom. Soalnya aku cuma kerja jadi kuli bangunan. Oh, syukur aja deh. Kamu itu masih sadar dengan status kamu yang miskin. Aku kapan sih gak pernah sadar, Rom? Aku kan selalu sadar aku nggak punya. Apalagi sekarang, aku sedikit malu melihat kamu yang udah ya kerja kantoran, tapi aku masih tetap jadi kuli bangunan. Tapi aku gak pernah merasa menyesal dengan keadaanku yang sekarang. Mungkin ini sudah jadi takdir aku jadi kuli bangunan, gak masalah. Terpenting aku gak pernah pamer sama orang lain ketika nanti aku menjadi orang kaya. Tapi kamu nggak punya niatan untuk mengubah diri kamu, ya, Kas? Hah? Nggak punya niatan untuk merubah diri kamu supaya kamu itu lebih mapan dari sekarang. Tapi aku nggak heran sih, orang malas seperti kamu nggak mungkin jadi seorang miliarder kayak aku nih. Ya aku kan gak sebanding lah sama kamu. Kerjaanku cuman tuh teman aku ya cuman jadi kuli begitu. Ya per hari sedikit lah, tapi cukup buat makan, Rom. Gas, kamu sama temen kamu itu sama, betul sama kayak sampah, tahu nggak? Daripada aku di sini, kayaknya pacar aku juga udah di depan. Tapi walaupun aku jadi kuli bangunan, aku bisa kapan aja kerja di sini dan bisa kapan aja aku cabut dari sini. Ya kalau begitu. Ntar dulu, sebelum kamu pergi, aku bakalan kasih pelajaran sama kamu. Hah? Ya, kita lama nggak ketemu. Aku ngeliat kamu tetap jadi kuli bangunan kayak gini, aku malu, Gas. Kamu jangan keras-keras dong. Ini kan ada temen aku lagi kerja. Bodoh amat. Sama-sama sampah itu nggak harus. Ya udahlah, terserah kamu. Aku mau dibilang sampah, mau dibilang apapun, terserah kamu. Aku harus nemuin pacar aku daripada aku nemuin kamu di sini. Kamu gangguin kerjaan aku aja. Kuliah aja sombongnya minta ampun. Tapi aku penasaran deh, si Bagas sekarang lagi deket sama siapa ya? Aku harus ikutin si Bagas. Tapi sebelum itu aku harus ketemu dulu sama Pak Arif. Dan aku bakalan jemput pacar aku. Dan aku harus cari tahu siapa yang deket sama si Bagas. Akhirnya sampai juga. Tapi mana ya Mas Bagas? Katanya sih dia cuma pergi ke gudang buat ngeliat barang, cek barang. Tapi kok belum sampai juga? Padahal kan udah janjian di sini juga sama Mas Bagas. Kayaknya aku harus tunggu deh. Mungkin dia juga belum beres kali kerjaannya. Tapi aku seneng banget. Akhirnya aku ketemu sama dia. Ya, meskipun pacaran tapi kan dia jarang banget ada waktu buat aku. Sekali yang ada waktu pun juga sebentar. Tapi nggak apa-apa. Dia kan laki-laki yang selama ini aku cari. Jadi aku harus sabar, nungguin waktu kapan aku harus ketemu sama dia. Jadi kalau udah ketemu, aku nggak bakal nyanyain kesempatan ini. Aku bakal bikin dia happy terus. Kayaknya aku tunggu di sana aja lah. Wah,
Ih, rumah Pak Arif. Sampai pangling. Nggak bisa bedain. Kamu kok pagi banget, Bro? Arif. Saya baru selesai mandi soalnya. Gini, saya panggil kamu ke sini, takutnya kamu udah ada di lokasi. Gini, hari ini kita ada pertemuan penting. Pertemuan penting, Pak. Iya kan, dari dulu kamu ikut saya kerja, tapi kamu belum tahu siapa bos saya. Nah, sekalian nanti biar saya kenalin, ya siapa tahu dengan kamu kenal dengan bos, kamu bisa naik jabatan atau ya kamu lebih dekat dengan bos. Soalnya kalau orang udah bisa dekat sama bos, segala permasalahan tuh bisa mudah loh. Wah, itu suatu kehormatan besar, Pak. Kalau Pak Arif itu mau mempertemukan saya dengan bos, Pak. Tapi, Pak, untuk sekarang saya mungkin masih gugup ya, Pak. Ya biasa lah, orang nggak pernah ketemu sama atasan, terus ya ini baru pertama kali untuk kamu ketemu sama atasan, ya wajar lah kalau ada sikap nervous, gugup atau ya kurang percaya diri. Tapi saya yakin kamu udah ikut saya lama dan kamu tuh nggak pernah buat salah. Jadi saya yakin kamu nanti ketemu bos juga baik-baik aja. Kalau masalah itu tenang, Pak. Saya nggak mungkin mengecewakan Bapak. Dan saya bakalan mengabdi terus kepada Pak Arif sampai akhir hayat saya, Pak. Tapi, Pak, saya nggak apa-apa kan, Pak, bawa pacar saya, Pak. Soalnya kebetulan saya memang udah ada janjian, Pak, sama pacar saya, Pak. Ya gimana ya? Ya seharusnya saya nggak ngizinin, tapi ini kan berhubung kita nantinya ketemunya nggak di kantor, ya nggak apa-apa lah, kamu aja. Tapi ingat, jangan sampai pacar kamu atau kamu sendiri bikin masalah nanti di pertemuan itu. Oh, tenang, Pak, kalau permasalahan itu saya nanti bakalan handle semuanya, Pak. Tapi, Pak, ngomong-ngomong, di kantor kita masih ada lowongan kerja nggak, Pak? Soalnya pacar saya masih belum kerja, Pak. Dia tuh pengen banget kerjanya itu bareng-bareng sama saya, Pak. Kebetulan, nah semalam Bu Bos juga minta sama saya untuk carikan orang, yaitu butuh asisten katanya. Kebetulan pacar kamu kan cewek, ya cocok lah untuk jadikan asisten kayak gitu. Soalnya bos kita ini wanita. Terima kasih banyak ya, Pak. Pak Arif itu udah ngebantu saya mulai dari pertama saya kenal sama Pak Arif sampai sekarang. Pak Arif itu sering bantu saya. Saya sampai nggak tahu mau mengucapkan terima kasihnya itu lewat mana, Pak. Kalau kayak gitu, kamu abdi sama perusahaan atau kantor ini juga dibayar loh. Jadi kamu nggak perlu berlebihan seperti itu ya, karena emang yang kamu dapat karena buah kerja kamu sendiri. Jadi kamu jangan terlalu berterima kasih sama saya. Iya, betul sih, Pak. Tapi semua ini kalau tidak ada Bapak, saya nggak mungkin ada di titik ini, Pak. Ya nanti kita ketemuannya di sekitaran kantor, dekat kantor gitu. Untuk tempatnya nanti saya share lah sama kamu. Sekalian kamu ntar bawa pacarnya dan ya kamu siapkan VT-nya atau ijazah terakhir dari pacar kamu. Ya, siapa tahu nanti Bu Bos mau lihat gitu. Siap, Pak, masalah itu, Pak. Tapi, Pak, yang saya mulai tadi mau pertanyakan, Pak, rumah Bapak ini saya sampai pangling, Pak. Ini gedung DPR apa rumah pribadi, Pak? Dong, ya kalau kamu kerja tekun, rajin, ya pasti kamu juga bakal dapat hal yang seperti ini. Anggap aja ini reward selama saya kerja kayak gitu. Oh, jangan lupa, kamu ini kebiasaannya nggak rapi. Nanti kalau ketemu bos, saya harap kamu sehari-hari ya ke kantor pakai dasi. Sekarang malah gak Iya. bawa dasinya dulu. Bawa sih, Pak. Cuman kan sebentar lagi saya masih mau jemput pacar saya, Pak. Jadinya saya pakai kayak gini aja, Pak. Jadi nanti saya share lokasinya, terus kamu bawa perlengkapan yang dibutuhkan, ya kayak orang lamar kerja lah, apalah ijazah atau apa gitu ya. Siap, Pak. Dilampirkan juga. Siap, Pak. Dan saya menaruh harapan banget kepada Pak Arif bahwasanya pacar saya bisa keterima nantinya, Pak. Ya itu tergantung dari pacar kamu sendiri, bisa ngeyakinin bos enggak. Ya udah kalau gitu saya mau lanjut rapi-rapi, soalnya ini baru selesai mandi. Mau jemput pacarnya, nanti saya share lokasinya. Siap, Pak. Kalau begitu saya pamit dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum. Kesempatan bagus nih. Kita enggak bercuci, gimana sih kita? Ya Pak. Kamu kerjanya ngapain aja sih? Saya barusan masih ke
Pak Lukman ke depan, Pak. Nih, lihat motor. Lihat mobilnya nih. Oh, dia Pak. Kotor banget kan? Ini memang sebentar lagi emang saya mau mandikan, Pak. Mana sih kamu ini kerja kok nggak bener? Kamu di supir bukan cuma buat nyupirin saya, tapi buat kerawat mobil ini. Iya, Pak. Pasti belum diangkutin juga kan? Iya, belum, Pak. Ini mobil ntar lagi mau dipakai gitu. Anterin saya ke perusahaan. Soalnya Bu Bos itu juga mau kenal sama beberapa staff yang ada di kantor kayak gitu. Jadi ntar lagi anterin saya ke sana. Dan oh ya, hari ini kamu acara nggak mana-mana? Coba khusus nganterin saya kan? Iya, Pak. Saya cuma buat nganterin Pak Arif aja hari ini. Nggak ada acara lain, Pak. Udah kalau gitu, sekalian nanti kalau udah dari kantor kamu cuci ya. Malu gitu masa pimpinan kayak gini, naik mobilnya kayak gini. Oh iya, Pak. Saya antar Pak Arif dulu. Setelah itu baru saya makan. Kamu udah pernah ketemu sama pemilik perusahaan? Belum, Pak. Udah sekalian ntar saya kenali juga beberapa orang penting dan ya sekalian kamu juga. Ya, soalnya Bu Bos itu udah lama nggak perusahaan dan ya takutnya ntar dia itu juga masih bingung ini siapa jadi nanti saya satu. Saya malu, Pak, ketemu sama pemilik perusahaan, Pak. Saya kan cuma seorang supir, Pak. Gitu. Kamu tahu sendiri kan, saya juga pernah bilang sama kamu, juga pernah cerita sama kamu, Bu Bos itu orangnya nggak pernah banding-bandingkan seorang gitu. Dan ya, dia itu juga sekarang kayaknya udah punya pacar gitu. Padahal kamu tahu sendiri kan, beberapa pimpinan perusahaan tuh sering ngejar-ngejar bos. Tapi saya juga belum kenal sih siapa pacar bos. Mungkin ntar lagi juga dikenalin sama kita semua. Jadi rasa penasaran saya juga bakalan terobati nantinya setelah tahu siapa pacar Bu Bos. Dan saya yakin pacar Bu Bos ini bukan orang sembarangan. Nah, ini, Pak. Dia kan orang kaya, Pak. Pasti dia nggak pernah ya milih pasangan yang nggak jelas, Pak. Itu gitu. Biasanya Bu Bos tuh selalu cerita siapa orang yang dekat dan siapa orang yang entahlah itu klien, entah itu saudara atau apa, pasti cerita. Tapi kali ini Bu Bos nggak cerita sama saya. Itu yang jadi penasaran. Entah dia itu orang besar, pejabat atau apa. Ya, pastinya sekelas Bu Bos, pastinya pacarnya orang seperti itu. Kalau menurut kamu gimana? Gimana? Kalau menurut kamu gimana? Apa mungkin pacar Bu Bos itu orang yang biasa aja? Ya, kalau menurut saya mesti pacar Bu Bos itu orang baik dan juga usaha, Pak. Tapi nggak tahu juga sih ya. Semoga aja pacar Bu Bos itu ya sederajat lah. Ya, masa iya Bu Bosnya Kalau saya bilang Bu Bos nggak mau, Pak. kamunya ada aja gitu. Mana ada Bu Bosnya karirnya udah bagus, wanita tersohor di kota ini, pacarnya beli bangunannya nggak mungkin lah. Lucu kali ya kalau apa yang kamu ceritain itu benar. Yaudah kita berangkat gitu. Ya, ntar jangan lupa kamu mandi dia. Kamu tahu nggak, saya? Tahu apa? Tadi itu aku ketemu sama cowok yang dulunya ngejar-ngejar kamu itu. Siapa sih? Ya siapa lagi kalau bukan si Bagas? Oh, si Bagas teman kamu itu. Bukannya dulu kamu sama Bagas tuh suka saingan gitu ya? Ya begitulah, tapi sekarang dia tuh udah kerja jadi kuli bangunan. Hah? Aku sampai kaget tadi loh. Aku kira bukan Bagas. Emang iya sayang? Betul. Dia tuh dulunya kan sempat ngejar-ngejar kamu tuh. Tapi dia gak mau. Ya mungkin dia frustasi atau udah stres atau gimana. Bentar deh, bukannya dia tuh dulu kerja kantoran ya? Ya mungkin itu dulu, mungkin sekarang dia udah bangkrut kali. Gak nyangka banget ya. Tapi ya udahlah, bodo amat juga. Mau dia jadi kuli kayak mau jadi apa kayak ya kan ada untungnya juga buat kamu sayang. Kamu jadi nggak usah repot-repot sama saingan sama si Bagas itu lagi. Ya tapi aku ngajak kamu jalan ke sini, aku itu ada kepentingan sebenarnya ada sama kamu. Aku itu butuh kamu sekarang.
Maksudnya gimana? Tadi pas aku ketemu sama dia itu bilang kalau dia itu mau ketemuan sama perempuan. Dan aku yakin kalau perempuannya itu jelek, miskin juga kan? Ya harusnya sih gitu ya, karena kan tadi kata kamu si Bagas sudah jadi kuli. Masa ya dia bisa dapetin cewek cantik dan tajir, kan gak mungkin. Nah, maka dari itu aku itu mau pamerin kamu kepada si Bagas itu. Ya ngapain pamerin, kan Bagas juga udah tahu sama aku. Iya, aku tuh kesel banget sama dia. Dia dulu tuh sering ngedapetin apa yang aku mau. Dia tuh selalu ngerebut apa yang aku punya. Ya, tapi kan sekarang kenyataannya kamu udah ada di atas Bagas. Dia cuma kuli, sedangkan kamu sekarang udah jadi kerja kantoran, udah jadi karyawan kantoran kan? Meskipun sekarang posisi aku udah ada di atas si Bagas, tapi sakit hati aku itu masih belum selesai, sayang. Tapi kalau dipikir-pikir seru juga deh. Kayaknya kalau kita kerjain si Bagas, kita ketawain dia dan kita jelek-jelekin tuh si Bagas. Biar siapa cewek yang mau ketemuan sama si Bagas itu ilfil sama Bagas. Nah, itu bagus tuh. Tapi sebelum itu aku harus bertemu sama Pak Arif, sama bos Pak Arif. Bos aku, bos utama. Pak Arif sama bos Pak Arif. Bentar, setahu aku kan selama ini bos kamu tuh Pak Arif. Jadi Pak Arif itu bukan bos pusat. Pak Arif itu cuman seorang manajer di kantor aku. Dan aku sudah merekomendasi kamu supaya bisa kerja di kantor aku nantinya. Beneran? Beneran, kan kamu sekarang lagi butuh kerjaan kan? Iya, tapi aku nggak mau kerja capek-capek. Tenang, posisi kamu nanti bisa aku atur. Kan Pak Arif sama aku deket banget nih. Beneran ya? Beneran, Ya? beneran. Tapi ngomong-ngomong, emang bos pusatnya siapa? Aku juga nggak tahu sih, cuman Pak Arif ngajak janjiannya ya di sini memang. Berarti bentar lagi aku sama kamu langsung ketemu sama Pak Arif sama bos pusat juga. Betul, dan Pak Arif ngizinin kalau aku itu membawa pacar aku yang cantik ini. Bagus, ini udah pasti keterima kan? Pak Arif udah pasti setuju kan kalau aku yang ngisi lowongan kerjanya? Udah pastilah, kan di sini ada aku. Tenang aja, apa sih yang nggak buat kamu? Hah? Ya udah, aku hari ini seneng banget deh udah mau dapet kerjaan. Kita bisa maki-maki dan buat malu si Bagas sepuasnya bentar lagi, ya kan? Tapi kamu harus janji loh. Kamu harus bantuin aku untuk malu-maluin si Bagas itu, ya? Iya, kan aku udah bilang iya dari tadi. Tenang aja, kalau soal itu kan juga demi kepuasan aku sendiri. Kan kamu tahu sendiri, aku sebenarnya juga kadang-kadang tuh kesel dari dulu sama si Bagas karena dia tuh selalu di atas kamu kan. Tapi untungnya sekarang kamu udah ada di atas si Bagas, jadi kita bisa ketawain sepuasnya si Bagas. Ntar gini aja deh sayang, gimana kalau kita samperin si Bagas waktu pas dia ketemuan sama si cewek itu? Ya kita jelek-jelekin aja si Bagas. Betul tuh. Pokoknya kita malu-maluin sampai si Bagas itu kayak nggak punya harga diri di depan cewek itu. Kita bisa puas ngerendahin si Bagas di depan perempuannya tuh. Ya siapa tahu ceweknya juga langsung ninggalin Bagas waktu itu juga kan? Itu pasti sih. Si Bagas kan sekarang secara dia udah nggak punya apa-apa. Bener sih. Tapi lagian apa jangan-jangan dia nipu si cewek itu ya? Dia bilang masih kaya raya, dia bilang masih kerja kantoran biar si cewek mau. Ya secara kan kalau si Bagas ngomong terang-terangan ya, ngomong jujur sama si cewek itu, aku sekarang cuma jadi kuli bangunan. Emang cewek mana coba yang mau? Iya, mungkin semua perkataan kamu itu betul, sayang. Tapi ya udah deh, bodo amat untuk si Bagas. Yang penting nanti kita harus maki-maki dia, harus ngerendahin dia, dan harus permalukan dia di depan perempuannya itu. Tapi ngomong-ngomong sekarang dia lagi ada di mana? Lagi kerja di kuli bangunannya atau lagi di sekitar sini? Udah deh, nanti bisa diatur kan kalau cuma bertemu sama si Bagas. Ya udah deh, mending kita cari Pak Arif dulu. Ya udah, kamu mending hubungin bos kamu dulu deh. Sambil kita jalan ke sana. Atau Ya, udah deh. ada di sini? Dia tuh udah ada di sini, dia tuh ada di villa tuh. Oh ya udah. Yuk. Kita samperin aja yuk. Udah kamu kunci mobilnya. Oh, sudah Pak, barusan Pak. Kenapa kamu nggak masukin aja, kamu kok parkir di luar? Ya karena tadi susah masuknya Pak. Oh ya udah, yang penting kamu udah kunci mobilnya, soalnya ada beberapa berkas penting sama laptop di dalam mobil. Nah, rencananya saya kesini tuh mau jemput bos, katanya sih ya mungkin beliau itu masih ketemu sama pacarnya, jadi kita nunggu di sini aja sampai bos datang ke sini. Mau nelfon takut ganggu gitu. Nah, Kamu mungkin biar saya aja jemput Pak.
kamu siapa gitu. Saya aja nggak berani mau jemput, takut ganggu waktunya bos sama pacar. Ini kamu malah sok-sokan mau jemput. Senang kamu dimarah-marahin kayak gitu. Ya enggak sih Pak, saya kan cuma mau niat mau bantu aja Pak. Mending kita tunggu di sini aja deh, nunggu konfirmasi dari bos atau telepon dari bos. Ya kalau misalkan kita suruh ke sana, ya kita ke sana. Kalau suruh nunggu di sini, ya kita nunggu di sini aja gitu. Oh iya Pak. Mau telepon tapi nggak ada juga ya. Jangan Pak, takutnya Bu Bos Pak Arif itu takut masih ada kerjaan yang belum selesai Pak. Ini Bu Bos itu ketemunya di tempat ini. Menurut kamu cowoknya seperti apa sih? Aduh, saya nggak bisa ngira-ngira Pak. Ya dari kelas apa gitu lagi dia soalnya. Kalau kamu tahu pertemuan orang penting tuh biasanya nggak di tempat kayak ini. Maksud saya seperti itu Pak. Soalnya kan kalau orang penting banget nih, pasti ketemunya di hotel ataupun di restoran gitu. Soalnya ketemunya di tempat kayak gini Pak. Itu yang jadi pikiran saya gitu. Apa jangan-jangan Bu Bos ini udah ketemu sama pemilik tempat ini? Tapi kayaknya enggak juga. Soalnya saya tahu tempat ini milik siapa. Aduh, kok jadi bingung juga kayak gitu. Bu Bos juga mau nelpon lagi. Aduh, apa kita cari tempat kopi aja? Atau gini aja, daripada nunggu telepon atau kita yang nelpon, rasanya nggak enak. Ini aja, biar saya cari bos di sekitaran sini, terus kamu nunggu di sini aja. Ini kan jalan keluar. Ya takutnya ntar saya nggak ketemu, kamu telepon saya. Saya sendirian di sini Pak. Saya kalau misalnya ketemu sama Bu Bos, mau ngomong apa Pak? Iya bilang aja kalau saya lagi nyariin bos gitu. Kamu masa gitu aja harus dikasih tahu gitu. Coba untuk saya bayar kamu. Saya kan cuma takut salah ngomong aja Pak. Dia kan orang penting Pak. Saya di sini cuma sopir Pak. Iya kan dia kenal sama kamu gitu. Kamu tinggal bilang aja. Pak Arif masih nyari bos. Jadi kalau kamu ketemu, kamu tahan aja di sini. Jangan-jangan Pak Arif mau Udahlah. Tuh, ini pacar aku mana ya? Udah keliling. Pak Arif juga belum datang lagi. Misi Bu. Pak Arif. Bu, Sita udah lama di sini. Ya lumayan sih Pak. Pak Arif kenapa lama banget sih Pak? Iya tadi masih ada beberapa berkas yang harus saya rapikan dulu dan tahu sendiri sopir saya kayak gitu Bu, agak lelet. Jadi ya Ya kalau sopir agak lelet, harusnya Pak Arif juga bisa tegas dong sama dia biar dia juga nggak sembarangan sama Pak Arif. Iya mungkin kalau pekerjaan dia masih tetap kayak gini, saya bakal cari sopir pengganti buat dia Bu. Iya, kata Ibu di sini sama pacarnya udah ketemu belum atau gimana? Pacar saya kebetulan belum datang Pak. Mungkin dia masih ada kerjaan lain kali. Cuman staff yang kata Pak Arif mereka udah datang semua. Ya hampir lupa saya Bu. Saya udah ngasih tahu sama saya untuk datang ke tempat ini sekalian Bu. Ya anak buah saya juga itu katanya temennya ada yang butuh kerjaan, teman dekat lah. Dan Bu Sinta kemarin ngomong katanya butuh asisten. Kebetulan cewek Bu, jadi cocok kalau Ibu emang membutuhkan asisten. Iya, tapi memang saya membutuhkan asisten sih Pak. Cuman saya kan juga harus lihat-lihat orangnya seperti apa. Saya nggak bisa dong sembarangan gitu aja buat terima orang yang mau ngelamar kerja langsung saya jadikan sebagai asisten. Ya saya udah perhitungkan itu Bu. Makanya hari ini saya rencananya bakal mempertemukan Ibu sama orang tersebut. Jadi nanti kita bisa lihat orang seperti apa di sini juga. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini juga kesempatan buat saya untuk ketemu dan mungkin kalau emang cocok, saya bakal rekrut dia jadi asisten saya Pak. Tapi sebelumnya Pak Arif udah tahu nggak kinerjanya seperti apa? Kalau teman dekatnya itu emang anak buah saya Bu, dan emang kinerjanya bagus dan saya rasa orang itu juga punya kemampuan ya. Siapa tahu dengan kenal Ibu, dia juga bisa menunjukkan kemampuan yang lebih dari sekarang. Oke. Mungkin kalau Pak Arif udah ngomong kayak gitu, saya percaya kok. Cuman masalahnya saya bakal ketemu sama mereka bentar lagi setelah setelah pacar saya maksudnya, setelah pacar saya datang. Biasalah Pak, ini lagi momen-momen kebelet nikah. Iya saya paham kok Bu. Kalau Bu butuh bantuan saya, entah itu acara pertunangan atau pernikahan, saya banyak teman yang punya IO juga. Jadi Ibu tinggal minta konsepnya seperti apa, nanti kabarin saya siap
bantu. Ya, cuman masalahnya kayaknya pacar saya masih belum siap aja, Pak. Ya, doain aja lah, Pak. Mudah-mudahan nanti hati pacar saya bisa cepatnya terbuka buat ya nikahin saya. Ya, doa terbaik buat ibu pastinya. Oke, tapi mereka udah datang belum, Pak? Pak Arif belum jawab nih. Iya, saya barusan telepon, tapi masih belum diangkat, Bu. Mungkin lagi ada di perjalanan. Atau saya cari mereka dulu, atau saya nungguin ibu di sini, soalnya kan pacar ibu masih belum datang. Boleh deh gini aja, mungkin Pak Arif bisa cari dulu atau Pak Arif tunggu dulu mereka datang. Nanti kita bisa ketemuan di dekat villa. Boleh. Karena saya juga sekalian nungguin pacar saya, karena kalau nanti saya tinggal pacar saya, takutnya dia marah sama saya, Pak. Ya sebentar, Bu. Ibu kan barusan pas tentang pacar, dan selama ini saya belum tahu pacar ibu, dan jadi misteri banget. Ya soalnya banyak para direktur utama perusahaan lain juga emang deketin ibu, dan saya juga kepikiran emang orang mana sih yang udah bisa kayak ibu. Iya, sebenarnya emang sekalian sih, Pak. Saya ngejakin pacar saya ke sini untuk bertemu Pak Arif dan para staf yang lainnya. Mungkin saya bisa kenalin pacar saya sama kalian, dan semoga mungkin Pak Arif juga bisa bantu menilai nih pacar saya seperti apa. Siap, Bu. Aku boleh tahu pimpinan dari perusahaan mana, Bu? Soal itu masih saya rahasiakan sih, Pak. Karena nanti Pak Arif juga pasti bakal tahu sendiri kok. Iya, Bu Sita ini selalu misterius banget. Bahkan seorang pacar yang nantinya bakal jadi suami sampai sekarang ini sama orang kepercayaan ibu aja, ibu belum ngasih tahu, bahkan ngasih clue-nya aja kayaknya berat banget. Ya, saya masih takut aja, Pak, karena Pak Arif juga tahu sendiri kan kalau ada beberapa kenalan saya yang mungkin berusaha untuk mendekati saya. Saya takut kalau mereka tahu siapa pacar saya saat ini, nanti malah ya nggak ada terjadi permasalahan lain. Saya nggak mau itu terjadi, Pak. Iya, saya paham maksud ibu. Ya udah kalau gitu saya mau cari mereka aja dulu daripada ibu lama-lama nunggu di sini lagian, takutnya nanti pacar ibu datang saya merasa jadi benar. Boleh, oke, saya paham kok, Pak. Mungkin Pak Arif bisa lanjut aja dulu tunggu para staf lainnya, nanti saya bisa langsung susul Pak Arif di dekat villa, oke? Siap, Bu. Ya udah, makasih banyak ya, Pak Arif. Saya permisi dulu. Oke, Pak. Pak Arif, bukan pacar aku nih. Bisa ya? Dia ngedinin aku di sini. Kalau sampai datang, aku bakal ngasih pacar aku, bakal jewer tuh. Ya udah, dia bentar lagi datang juga. Mana gak enak sama Pak Arif. Rom, ini udah jam berapa, Rom? Padahal aku udah bilang tadi sama kamu kan untuk segera datang ke tempat ini. Pak, sebenarnya saya itu datang udah mulai tadi, Pak. Ya maklum, Pak. Lah, Pak, kan kita kesini kan lagi berdoa, Pak. Kita kan pacaran nih, Pak. Kita menikmati momen ini supaya kita itu bisa lebih tenang, Pak. Gitu. Ya, Bukan gitu, Pak. Tadi kita udah nyari-nyari Pak Arif tapi gak ketemu juga. Ternyata ketemunya di sini, Pak. Ini orang yang kamu bilang tadi mau cari kerjaan. betul, Pak. Siapa namanya? Saya Putri, Pak. Pacar kamu, Rom? Oh, beruntung banget kamu, Rom. Ya dong, Pak. Ya syukurlah kalau gitu. Tapi kalau boleh tahu, ijazah terakhir apa? Saya lulusan S1 manajemen, Pak. Manajemen ya. Sebenarnya butuhnya sih untuk asisten dari bos saya, tapi nanti yang bisa nilai untuk keputusan akhirnya Mbak diterima atau enggak bos saya. Jadi sekalian ntar kita ketemu sama bos saya. Iya, tapi meskipun pacar saya ini jadi asisten, Pak, dia tuh bakalan kerja dengan baik kok. Iya benar, Pak. Saya janji saya bakal bekerja semaksimal mungkin dan sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan, Pak. Ya, baguslah kalau gitu. Dulu pernah kerja atau magang di sebuah perusahaan atau emang gimana? Kalau magang sih dulu sih, Pak, waktu saya masih kuliah itu kan memang ada magang dari kampus. Jadi pengalaman saya cuma magang itu, Pak. Soalnya saya juga baru lulusan tahun ini sih, Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Mbak udah punya pengalaman bekerja di sebuah perusahaan ya, walaupun itu bukan pengalaman kerja tapi hanya magang, tapi saya yakin Mbak sudah tahu tekniknya kerjanya seperti apa dan prosedurnya seperti apa. Nanti kita tinggal keputusan akhir dari bos saya. Iya, Pak. Saya berharap banget
supaya saya bisa dikasih kesempatan buat diterima, Pak. Jadi yang penting kalian jaga sikap, nanti ketemu bos, tunjukin sepantun kalian, jangan sampai ceroboh dan jangan sampai merasa tinggi hati, seperti itu aja. Tapi ngomong-ngomong bos kita sudah datang. Saya udah nemuin dia dari tadi dan dia emang nunggu kalian. Nah, jadi segera kalian temuin beliau, soalnya saya masih ada berkas yang mau saya ambil di mobil. Siapa? Sekarang saya ada di sana, jadi kalian temui saja di sana. Nanti saya nyusul kok. Siapa? Terima kasih banyak ya Pak Arif. Iya, silakan ya. Saya mau ambil berkas dulu. Hati-hati Pak. Ya. Pak Arif. Sana kan sebentar lagi ada aku. Aku itu bakalan bantuin kamu supaya kamu itu bisa lolos sebentar lagi. Jadi gimana sih, orang kamu aja nggak tahu sama bos kamu? Ya udah kan aku di kantor cukup berprestasi nih. Yang jelas dia itu bakalan dengerin omongin aku. Prestasi apaan? Orang kamu aja waktu jam kerja masih keluar sama aku kok. Iya. Jadi sekarang kita temuin bos kamu aja deh, daripada kita image-nya jelek kan. Ya Ini udah first deh. impression loh buat Ya. dia tuh sama kita. Ayo yuk. Tapi kamu jangan gugup ya sebentar lagi. Aku cari minum dari tadi. Maaf, kerjaan lagi ini. Tadi aku habis bantuin tukang yang ada di gudang aku, sayang. Jadi sekalian olahraga lah, sekalian nungguin kamu. Tapi aku apes tadi. Pas gimana? Ketemu sama sayangan aku dulu. Dia ngata-ngatain aku. Dia kok masih bisa ada di sini sih? Mereka? Oh. Jadi ini yang kamu maksud, kamu itu mau bertemu sama perempuan? Hah? Ini yang kamu maksud? Ya iyalah. Sabar, Kamu ngapain masih kesini? Penasaran ya? Ini Bener sayang, aku speechless banget lihat penampilan Bagas. Ternyata bener kata kamu, dia jadi kuli bangunan. Ya bang, kenapa kalau aku jadi kuli bangunan? Apa repotnya buat kamu? Ya nggak apa-apa sih, emang cocok buat kamu ya jadi kuli enggak. bangunan. Ya emang kamu emang dasar suka bela dia, padahal dia salah. Sekarang masih tetap pacaran, awet juga. Asal iya. kamu tahu ya, kedatangan aku ke sini itu mau bertemu sama bos besar. Dan sebentar lagi aku itu bakalan naik jabatan. Dan Dan pacarku sebentar lagi aku juga mau jadi asisten di Ah. kantor Eh. bosku. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua, kalian apalagi kamu masih mau naik jabatan dan kamu katanya juga masih mau jadi asisten. Kita juga udah jadi bos di sini. kamu jangan cerewet. Pacar kamu bisu ya? Kok nggak ngomong dari tadi? Bos apa sih? Hei, aku bingung aja kalian punya masalah apa sama... Aduh, udah ya Mbak, kita tuh nggak ada urusan sama kamu. Kita kesini tuh cuma ada urusan sama si Bagas ini. Saran aku sih mending banyak pergi aja deh daripada nyesel berhubungan sama kuli bangunan kayak gini. Iya, tapi saya pacar dia. Oh, udah pacaran atau jangan-jangan Sepatu boleh, pakai sepatu, tapi kayaknya mahalan sandal aku deh. Kalau ngomong tuh jangan ngaco ya. Asal kamu tahu ya, pacar kamu ini dulunya tuh ngejar-ngejar pacar aku. Tapi nggak pernah mau nih pacar aku sama kamu. Kamu percaya sama dia? Ya enggak sih, karena selama ini juga saya ngejar-ngejar Mas Bagas. Oh ya, nggak heran sih kan kalian sama-sama miskin. Iya, meskipun kalian lihat keadaan kita miskin kayak gini, saya jemput pacar saya pakai mobil mewah. mobil mewah mana sih? Mana yang namanya mobil mewah? Iya, emang harus banget Gak usah kalian. ngarang deh, ya ampun. Ya bentar lagi kalau memang mau lihat, kalian kan juga pernah naik mobil, makanya tiap hari jalan kaki yang suka ganggu orang. Ngapain juga? Mobil mewah atau jangan-jangan odong-odong? Itu kan paling mewah buat kalian. Atau Atau jangan-jangan mereka berdua tuh lagi halusinasi. Mana mungkin orang miskin bisa pakai jadi mobil tuh. mewah. Ini efek mendung memang bikin otak tuh geser kayak dia. Kayaknya yang lagi halusinasi kalian deh. Karena kalian kesana kemari cuman mau ngerusuin kehidupan Ya, pacar aku. dia kayaknya Kalian masih nggak punya kerjaan atau gimana sih? enggak sayang, dia bangun tidur gak pernah mandi, makanya selalu bawa mimpi. Aku udah deh bilang ya. sama kalian berdua ya, kedatangan aku ke sini itu mau naik jabatan, mau ketemu sama bos besar. Emang aku Kamu itu nggak bakalan tahu apa itu bos besar. Pegangan kamu aja cuman tangkul. Rom, sebenarnya aku tuh bukan kuli. Tadi aku cuma bantu-bantu pekerja aku, sekali olahraga lah. Aku kan di ruangan ICU terus jarang Aduh, olahraga. Bentar Bagas, kamu nih emang dari dulu tuh nggak mau kalah banget ya orangnya. Kalau udah jatuh miskin ya udah, akuin aja apa susahnya sih. Karena aku dia Dia itu mungkin malu yang mau Iya mengakui. iyalah. Pasti tuh. Kamu malu ya sama cewek kamu ya? wah Dia enggak. malu karena dia tuh takut harga dirinya makin turun, makin anjlok Walau- depan walau- pasangannya. Walaupun aku gak punya apa-apa, istri aku kaya kok.
Kayak calon istri maksudnya. kayak utang Bener. kayak monyet. Iya kali ya. atau kayak Emang kamu lihat kambing. tampang aku kayak monyet, kayak kambing? Iya kali. Kalau aku Ya. kayak monyet kayak kambing, pacar aku nggak mau ngincar gila-gila sama aku dong. Iya dia monyetnya. Kamu Kak. betinanya. Ya wajar lah dia tergila-gila sama kamu. Lihat aja penampilannya kayak gini. Siapa lagi yang mau sama dia? Udah deh Mbak, mending Mbak itu buka mata Mbak lebar-lebar. Lihat nih, manusia yang nggak tahu diri ini, ya. Lihat baik-baik. Coba deh aku lihat. Waduh, laki-laki setampan ini makanya. Aduh kayaknya dia udah dibutain cinta deh sayang. Ya enggak, aku ngerasa kalau aku itu wanita paling beruntung aja di dunia ini bisa ngedapetin laki-laki Kebalik kali setampan Mbak dia. paling sial. Kok paling sial sih? Kayaknya kamu deh yang paling sial karena kamu pacaran sama laki-laki ini kan? Ya emang kenapa? Dia banyak uang, dia tuh karirnya bagus, Iya, dan masalahnya pacaran- penampilan rapi, nggak Masa- kayak pacaran banyak. Lihat aja lah. Masalahnya pacar kamu tuh kayaknya lagi ini deh, lagi berangan-angan kalau dia tuh bisa masuk ke perusahaan mewah atau jangan-jangan perusahaannya perusahaan Kita cek-cek lagi. sebenarnya kita itu nggak ada waktu buat ngeladenin mereka berdua sayang. Banget. Begini aja deh, begini aja. Sayang, kita ke mobil biar dia juga tahu ke mobil kita. Ya udah yuk kalau penasaran ikut aja. Mobil atau mau lanjut campur? Udah yuk. Bisa kan terapin kalau mau gitu. Jadi penasaran bisa coba aja kita ikutin deh. Aku juga penasaran sih. Kebetulan ada Pak Arif. Hah? Pak Arif saya lagi pacar saya kenalin Mas Bagas namanya. Pak Arif. Pak, mulai tadi saya tuh nyari bos kita itu nggak ketemu-ketemu. Iya. Oh, ini mobil Pak Arif. Ya nggak heran sih Pak Arif kan orang kaya nih. Keren banget ya mobil Pak Arif sayang. Dan di sini Pak ada yang ngaku-ngaku bahwasanya mobil ini milik Gembel Pak. Bener Sebentar tuh, Pak Arif. Pak Arif kenal sama mereka? Ya kebetulan ini anak buah saya yang mau saya kenalkan sama Bu Sinta dan pacarnya ini mau cari kerjaan di kantor Bu Sinta sendiri. Iya, kenalin ini Bu Sinta yang bakal Hai. jadi bos kalian nanti. Bu Sinta. Bos besar. Kan saya Bos udah besar. nyuruh kalian nemuin beliau di sini. Bentar Pak Arif Gembel. nggak lagi bercanda kan? Lihat aja penampilannya Pak. Kamu pikir saya bercanda? Kamu ini masih calon karyawan, sudah bilang saya bercanda. Tapi dia ada gembel Pak. Aduh, kasih paham Mas coba. Aku kasih tahu ya sama kamu. Aku berpenampilan begini karena aku bantu pekerja yang lagi ngerjain gudang. Dan pacar aku punya kantor, aku juga punya kantor kok. Dan Pak Arif ini anak buahnya pacar aku. Terus gimana? Enggak Pak. Katanya mau jadi asisten utama terus mau naik jabatan. Gimana sayang? Ya, Ayo dong. Pak Arif juga sempat Kasih paham. Iya, Pak Arif juga sempat sampaikan sama aku sih kalau ada karyawan yang mau minta pekerjaan ya kan Pak? Dah, pegang. Awas, kena mobilnya bagus. Aku walaupun kuli begini nih, pacar aku naik mobil buat ngejemput aku. Daripada kamu jalan kaki masih lontalan untuk cari kerjaan, masih kerja sama orang juga. Sebelum kamu bilang bos besar, kita udah jadi bos besar, tahu nggak? Jadi Pak Arif, staf dari Pak Arif ini berusaha untuk merendahkan dan menjatuhkan pacar saya. Mereka juga nggak percaya kalau saya ini ya punya perusahaan. Udah, kamu taruh sini. Gak usah diturunin. Kayaknya cocokan kamu jadi kuli deh. Saya kan udah bilang jaga sikap. Ya kalau staf kayak gini yang bakal Pak Arif kenalin sama saya mah, saya nggak mau Pak. Apalagi minta kerjaan sama saya lagi. Bahkan saya tadi juga dikata-katain kayak kambing, kayak monyet. Udah sini kayaknya harus dibuka deh. Kak, So-soan pakai desi lagi. Pak Bu, tapi untuk saya kan masih ada kesempatan. bentar dulu. Udah, pakai kamu aja. Kayaknya lebih. Udah pakai. Ya. Udah pakai. Disuruh pakai desi pacarnya gak mau sayang. Kenapa jadi kita yang direndahkan kayak gini? Ya kalian juga, kalian sadar dong. Dari tadi kalian ngerendahin kita. Sekarang giliran kalian tahu, kalian sopan banget sama kita bilang bapak ibu. Tadi kita dikata-katain kayak monyet kan? Kita cuma bercanda kok tadi Bu. Sekarang saya minta kalian minta maaf nih sama pacar saya. Udah stop. Aku gak perlu maaf dari kalian. Kalian dari dulu udah jadi sayangan aku. Jadi aku juga gak mau kalian juga jadi bawahan pacar aku. Cakulnya kamu bawa, dari sini kamu bawa. Sekarang pulang. Kamu cari kerja lagi besok. Maksudnya Udah. Pergi nggak? Pak, mesti Pak. Saya nggak mau lagi dikenalin sama staf yang kayak mereka Pak. Kalau perlu, tarik buang tuh jauh-jauh staf kayak mereka Pak.
Siap. Masih banyak kan orang lain yang bisa Pak Arif rekrut untuk jadi staf Pak Arif. Iya, saya minta maaf mungkin saya terlalu teledor untuk karyawan saya dan ke belakangnya kejadian seperti ini nggak bakal terulang. Saya nggak mau orang lain itu menghargai saya tapi nggak menghargai pacar saya, Pak. Saya mohon maaf sekali lagi. Untuk urusan mereka mulai besok mereka udah nggak ada di kantor. Ya udah deh, kalau begitu kamu masih ada acara sama Pak Arif. Pak Arif, tunggu di ini villa ya? Ya udah, tunggu di villa, biar letak lagi saya juga ikut ke sana. Iya, permisi. Permisi. Pak. Kamu nggak mau? Ya gak apa-apa, aku perlu ikut nggak nih? Ya kamu perlu ikut dong. Secara kamu itu pacar aku, pendamping aku. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman di tempat ini, nanti kita bakal pergi kok. Aku bakal ikut kamu. Oke? Ya udahlah, oke. Tapi aku gak ikut buat meetingnya ya. Tapi ngomong-ngomong soal Romi sama Putri, kebetulan banget ya. Dia kerja sama anak buah kamu. Aku juga nggak ngerti sih mas, kenapa bisa kebetulan kayak gini. Padahal Pak Arif itu udah sampaikan sama aku kalau mereka itu salah satunya butuh pekerjaan. Dan sebenarnya tadi memang udah bener bakal aku jadikan sebagai asisten aku. Ya, tapi kalau kayak mereka mah udah kebaca. Ya udah deh sayang, kalau begitu mending kalian suasana aja deh, biar gak lama. Aku juga mau mandi bentar lagi di rumah. Ya udah, kamu nggak apa ikut aku. Ya, gak apa-apa, jangan lama-lama ya.